Bismillah. Guru Asnawi bin Muhammad Busan atau lebih akrab dikenal Kyai Awi Rundun. Tempat tinggalnya berada di pelosok desa kecil bernama Desa Purai Kecamatan Banwalawas Tabalong Kalsel. Kesehariannya memang terlihat sederhana jauh dari hidup glamor dan kemewahan. Terkadang beliau suka mengumpul daun-daun yang ada di jalan bahkan karena kehidupan yang sederhana dan apa adanya itu sebagian orang ada yang mengatakan beliau kurang waras pada awalnya. Diceritakan pada suatu hari Jumat beliau sedang berkhotbah di masjid di kampung tempatnya tinggal yaitu Masjid Keramat Pasar Arba. Tapi setelah selesai ada juga masyarakat yang membicarakan bahwa beliau juga yang berkhotbah di masjid kampung sebelah. Barulah orang-orang menyadari bahwa Kyai Awi Rundun memiliki karomah kewalian yang tidak bisa dinalar dengan akal sehat. Semenjak saat itu, mulai ramai orang-orang berkunjung ke rumah beliau, meminta barokah nasihat dan juga minta doakan agar selamat dan sukses dunia akhirat. Bahkan ada tamu yang datang dari luar pulau Kalimantan seperti Pulau Jawa dan lain-lain. Salah satu karomah dari beliau lagi yaitu diceritakan oleh seorang rombongan mulai dari Banjarmasin yang ingin bertamu ke rumah beliau. Setelah sampai ke rumah beliau tepatnya di Desa Purai, ketika bertamu ke rumah beliau tadi Kyai Awi Rundun ini menyuruh istrinya untuk menjamu tamunya untuk makan. "Tolong siapkan makan," ucap Kyai Awi Rundun. Tapi istrinya berkata, "Lauk pauk kita tidak ada." Kata beliau, "Masalah itu tidak usah dipikir, nanti saya belikan dulu." Ringkas cerita, beliau pamit sebentar meninggalkan rombongan tadi. Sekitar 15 menit beliau kembali dan membawa lauk pauk cukup dimakan seluruh tamu yang ada. Setelah selesai tamu bicara dan mengutarakan keperluannya serta minta doa dan barokah beliau, lalu semua pamit mau pulang. Kyai Awi Rundun tadi berucap dan menitipkan rantang yang bekas lauk pauk tadi. "Tolong antarkan ke warung makan yang tidak bisa disebutkan namanya yang ada di daerah Binuang," kata beliau. Kagetlah semua tamunya tadi karena jarak antara rumah beliau ratusan kilo ke Binuang. Sedangkan beliau turun pamit meninggalkan hanya sekitar 15 menit. Setelah sampai rombongan dalam berkomunikasi dengan beliau karena hal tersebut. Namun yang membuat kami tercengang, ketika beliau bertanya alamat salah seorang teman kami di mana beliau sudah tahu dan dengan benar menyebutkan nama-nama gang-gang dari alamat teman kami tadi. Padahal memang diketahui sudah berpuluh-puluh tahun Kyai Awi Rundun tidak pernah lagi melakukan kunjungan ke kota Martapura dan tidak pernah bersilaturahmi ke rumah salah satu teman kami tadi. Dan beliau juga mengetahui ada 2 orang yang memang rencananya mau ikut dalam kunjungan silaturahmi itu namun batal berangkat karena berhalangan dan suatu hal. Inilah cerita kewalian Kyai Awi Rundun yang bisa kami ceritakan. Namun masih banyak cerita-cerita yang masih tidak bisa kami sampaikan. Dan juga mungkin dari bapak atau ibu yang mendengarkan cerita saya ini mempunyai pengalaman pribadi sendiri secara langsung terhadap kewalian beliau.